Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Akila Humaira Nazifa, Zahra Apriliana Rudi, Indah Titania Harahap, Fahri Zulfikar Adita, dan Muhammad Yusuf Akbarizal akan mengedukasi tentang pembuatan polietilen melalui proses polimerasi dari monomer etilen. Silahkan disimak ya videonya. Pembuatan polietilen melalui proses polimerisasi dari monomer etilen. Polietilen atau plastik yang sering kita temui adalah jenis plastik yang paling banyak diproduksi dan digunakan di dunia. Bahan ini begitu serbaguna sehingga kita menjumpainya dalam berbagai bentuk produk sehari-hari, mulai dari kantong plastik belanja hingga botol minum. Selanjutnya ada proses pembentukan polietilen. Polietilen terbentuk melalui proses polimerisasi dari monomer etilen. Etilen adalah senyawa organik sederhana dengan rumus kimia C2H4. Molekul-molekul etilen ini saling menghubungkan diri dalam suatu reaksi kimia yang panjang untuk membentuk rantai polimer yang sangat panjang. Proses polimerisasi etilen secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi, yaitu molekul etilen dipecah menjadi radikal bebas dengan bantuan katalis. Radikal bebas ini sangat reaktif dan akan menyerang molekul etilen lainnya. Yang kedua, propagasi, yaitu radikal bebas yang terbentuk akan terus bereaksi dengan molekul etilen lainnya, membentuk rantai polimer yang semakin panjang. Yang ketiga, terminasi, yaitu reaksi berhenti ketika dua radikal bebas bertemu dan berpasangan. Sifat-sifat polietilen. Polietilen memiliki sifat-sifat yang membuatnya sangat berguna, yaitu yang pertama, fleksibel, mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk. Yang kedua, tahan air karena polietilen tidak mudah menyerap air. Yang ketiga, isolator listrik karena tidak menghantarkan listrik. Yang keempat, ringan karena memiliki massa jenis yang rendah. Dan yang terakhir, tahan terhadap bahan kimia karena polietilen tidak mudah bereaksi dengan banyak zat kimia. Jenis-jenis polietilen. Terdapat dua jenis polietilen utama, yaitu yang pertama polietilen densitas tinggi atau disebut dengan HDPE, memiliki struktur molekul yang lebih padat dan teratur. HDPE lebih kuat, tahan terhadap suhu tinggi, dan kurang fleksibel dibandingkan LDPE. Contoh penggunaan pada botol susu, pipa, dan juga mainan. Yang kedua adalah polietilen densitas rendah atau disebut dengan LDPE, memiliki struktur molekul yang lebih longgar dan bercabang. LDPE lebih fleksibel tetapi kurang kuat dibandingkan HDPE. Contoh penggunaan pada kantong plastik, bungkus makanan, dan juga film plastik. Selanjutnya yaitu kegunaan polietilen dalam kehidupan sehari-hari. Polietilen memiliki banyak sekali kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya pada kemasan yaitu kantong plastik, botol minuman, pembungkus makanan, kemudian konstruksi yaitu pipa, kabel, dan juga isolasi, pada otomotif, bagian interior mobil, dan juga pertanian yaitu mulsa plastik. Nah, untuk selanjutnya itu ialah dampak lingkungan. Meskipun sangat berguna, penggunaan polietilen yang berlebihan juga menimbulkan masalah lingkungan. Polietilen sulit terurai secara alami dan dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengurangi dampak negatif polietilen terhadap lingkungan, kita dapat melakukan beberapa hal seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Contohnya itu gunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali. Lalu menggunakan botol minum yang terbuat dari bahan yang lebih ramah lingkungan, mendaur ulang plastik, contohnya itu pisahkan sampah plastik dari sampah organik dan daur ulang. Lalu membuat produk dari bahan alternatif, contohnya itu cari alternatif bahan yang lebih ramah lingkungan untuk menggantikan plastik. Baik, kita lanjut pada bagian kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah polietilen merupakan salah satu jenis plastik yang paling banyak digunakan karena sifat-sifatnya yang menguntungkan. Namun, kita perlu bijak dalam menggunakan agar tidak merusak lingkungan. Dengan memahami proses pembuatan dan sifat-sifat polietilen, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.